Lumen nomor 11.856, 20 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kapan Berpuasa? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 19 sampai 20. Yesus bersabda, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudara terkasih, berpuasa adalah tindakan kebudayaan dalam berbagai bangsa. Memang pada dasarnya, berpuasa itu menunda makan hingga batas waktu tertentu. Bahkan ada yang hingga berminggu dan berbulan. Namun, menunda makan yang bersifat ragawi ini hanyalah jalan untuk tujuan kerohanian. Bukan menahan lapar terus-menerus yang ingin dituju,
tapi pengolahan diri untuk menahan sesuatu yang diinginkan. Berpuasa dianggap keutamaan dalam berbagai kebudayaan dan agama. Dalam kebudayaan modern saat ini, berpuasa sudah jarang dilakukan orang. Di tengah harus mementingkan kebahagiaan diri sendiri, berpuasa bahkan dianggap tindakan yang aneh dan dipertanyakan. Ada yang mengalami kegendutan karena kelebihan makan. Ada juga orang yang hidupnya menghadiri pesta-pesta. Ada orang yang menimbun bahan makanan di rumahnya. Ada orang yang mencari keuntungan dengan menjual mahal bahan makanan. Berpuasa bukan lagi sebagai salah satu langkah pengembangan hidup rohani kita. Saudara-saudara terkasih, dari bacaan Injil hari ini, kita mengetahui bahwa berpuasa juga dilakukan masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Sebagai orang Yahudi, Yesus pun mengenal dan semestinya melakukan puasa. Hal ini berarti berpuasa diterima baik sebagai tindakan kebudayaan maupun kerohanian. Ketika berbincang dengan orang Farisi tentang berpuasa, Yesus tidak mempermasalahkan aturan berpuasa. Yesus lebih menekankan waktu untuk berpuasa. Yang dimaksud waktu bukanlah jam atau hari, tetapi untuk situasi, bagaimanakah kita harus berpuasa. Hal ini menjadi motivasi mengapa seseorang berpuasa. Ada yang berpuasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang berpuasa untuk mengikuti aturan agama atau budaya. Jangan lupa, ada pula yang berpuasa karena dipaksa keadaan, karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Puasa yang hendak disampaikan Yesus adalah situasi di mana Yesus tidak hadir dalam kehidupan seseorang. Ketika orang tersebut tidak menyatukan jiwanya dengan Yesus, ibarat ranting yang tidak menyatu dengan batang pohon, sehingga menjadi layu dan kering. Saudara-saudara terkasih, Yesus menyampaikan kepada orang Farisi, dapatkah orang-orang berpuasa ketika sang mempelai bersama mereka? Yesus hendak mengingatkan bahwa pada saat ini Yesus berada di antara para murid-muridnya di dunia. Bahkan kehadirannya diwujudkan secara ragawi sebagai anak Yusuf dan Maria dari Nazaret. Jika Yesus hadir menemani kita di dunia ini, tidak perlu ada kekecewaan, tidak perlu ada kecemasan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran dalam menjalani hidup di dunia. Sama seperti seorang anak yang merasa tentram karena ada ayah dan ibunya di rumah bersamanya. Yesus mengundang kita untuk menghadiri perjamuan yang diadakannya bagi semua orang yang bersedia. Kehadiran Yesus merupakan sebuah perjamuan. Kita tidak perlu berpuasa karenanya. Apakah undangan untuk menghadiri perjamuan itu masih kita terima saat ini? Tentu saja. Gereja Katolik menyediakan perayaan Ekaristi sebagai perjamuan tubuh dan darah Kristus. Perayaan Ekaristi lebih daripada ibadat sabda saja. Kita diberi kesempatan untuk bersatu dengan Yesus bukan secara ragawi, tetapi secara imani melalui sakramen Maha Kudus yang kita santap. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Sudahkah kita membiasakan diri untuk berpuasa? Sudahkah kita menghadiri undangan perayaan Ekaristi? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih dipenuhi dengan berbagai keinginan duniawi yang kami anggap sebagai tujuan hidup kami. Kami belum menyadari bahwa Tuhan menyiapkan bagi kami kehidupan abadi di surga. Bantulah agar kami mampu meninggalkan keduniawian yang sementara untuk mengejar hidup abadi. Ingatkanlah kami untuk menghadiri undangan perayaan Ekaristi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.